Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Wibisono dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saya akan membahas artikel jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi Pemerintahan Menjelang Pilkada 2024. Untuk itu kita masuk langsung kepada bagian latar belakang. Kenapa saya mengambil judul ini? Di satu sisi kita tahu pemilihan kepala daerah 2024 itu akan segera dimulai. Maka dari itu di sini saya akan membahas terkait bagaimana sih strategi komunikasi pemerintah agar pilkada ini tuh berjalan dengan efektif, efisien tentunya. Selanjutnya bagaimana juga di sini itu pemerintah bisa mengedukasi masyarakatnya melalui konten-konten media sosial ataupun platform-platform yang lainnya, sebagaimana di Twitter, di Instagram, di Facebook, di web-web lainnya. Baik, kita akan masuk kepada rumusan masalah. Di sini saya akan mengambil rumusan masalah itu terkait bagaimana tujuan komunikasi pemerintah menjelang pemilihan umum kepala daerah ini, dan juga analisis audiens menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan segmen demografis tertentu yang ditargetkan untuk tujuan komunikasi. Dan juga selain itu pemilihan saluran komunikasi yang cermat dan efektif. Ini penting untuk memastikan penyebaran informasi yang efisien kepada audiens melalui berbagai media. Dan yang terakhir itu mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, dan entitas media dapat memperkuat pesan disampaikan dengan meningkatkan kredibilitas informasi yang disebarluaskan. Lanjut kepada metode penelitiannya. Studi literatur dilakukan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan, lalu pendekatan historis, pendekatan perbandingan kasus, dan pendekatan konseptual untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek masalah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama itu saya akan membahas strategi komunikasi pemerintahan. Strategi komunikasi pemerintahan menjelang pemilihan kepala daerah 2024 harus mencakup beberapa elemen kunci untuk memastikan bahwa pesan mereka disampaikan secara efektif kepada masyarakat. Untuk itu, peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih menjelang pemilu, pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk berinteraksi dengan masyarakat. Antara lain yaitu langkah pertama, dalam mengembangkan strategi komunikasi, mengidentifikasi audiens target ini termasuk media, kelompok masyarakat tertentu, dan pemilih. Memahami audiens target akan membantu pemerintah menyesuaikan pesan untuk lebih efektif. Yang kedua itu ada buat pesan jelas dan ringkas. Pesan harus ringkas, mudah dipahami, dan menekankan keuntungan yang akan ditawarkan kandidat pemerintah dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan warga negara. Yang ketiga itu yaitu gunakan berbagai saluran komunikasi. Untuk mencapai audiens target, pastinya pemerintah harus menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti komunikasi televisi, radio, media cetak, media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu analisis audiens. Memahami target audiens untuk komunikasi merupakan langkah penting dalam proses merumuskan strategi komunikasi yang sangat efisien, terutama dalam ranah pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah. Yaitu yang pertama, pemilih muda yang mungkin baru pertama kali memilih. Kelompok ini biasanya terdiri dari individu yang berumur 17 hingga 25 tahun, sebagaimana mereka baru saja mengikuti pemilihan umum kepala daerah atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu pemilih berpengalaman yang telah hadir beberapa pemilu sebelumnya. Dan yang ini kelompok
khusus ini yaitu biasanya berusia 25 tahun ke atas, yang mereka telah mengikuti beberapa rangkaian pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Baik, saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengukuran efektivitas komunikasi. Survei berfungsi sebagai instrumen yang sangat ampuh untuk memperoleh data langsung dari masyarakat umum yang berkaitan dengan kesadaran mereka tentang proses pemilihan. Langkah-langkah beruntun yang terlibat dalam pelaksanaan survei adalah sebagai berikut. Tahap awal melibatkan pembuatan kuesioner. Dalam pelaksanaan ini pastinya kuesioner harus dengan penuh pertanyaan yang jelas dan relevan, mencakup aspek-aspek seperti pemahaman proses pemilihan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pemilihan sampel, mengharuskan inventarisasi komposisi demografis populasi target yang akan disurvei. Lanjut yaitu terakhir pasca pengumpulan data, analisis statistik. Analisis mungkin menjelaskan presentasi responden yang berpengalaman dalam informasi. Sangat penting untuk menyajikan temuan survei dengan cara yang dapat dipahami dan informatif, yang dapat berupa laporan tertulis atau presentasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan yang terkait. Untuk pembahasan yang terakhir, kita masuk ke dalam tantangan dalam strategi komunikasi pemerintahan menjelang Pilkada 2024. Nah, pastinya Pilkada ini ada tantangan-tantangan yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan, sebagaimana beberapa masalah yang harus dipertimbangkan saat membuat strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama pastinya kita tahu problem dengan hoax dan disinformasi. Jadi penyebaran informasi hoax, disinformasi ini merupakan masalah utama dalam strategi komunikasi pemerintahan karena dapat membingungkan masyarakat dan mengganggu proses demokratis. Yang kedua itu pastinya problem yang berhubungan dengan keterbatasan akses. Sebagian besar orang tidak memiliki akses informasi, yang merupakan masalah ini terutama berlaku di daerah terpencil atau dengan infrastruktur komunikasi yang kurang baik. Pemerintah harus memastikan bahwa semua merata dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, problem dengan diversitas masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat beragam dari segi budaya dan bahasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri saat membuat rencana komunikasi pemerintahan yang inklusif dan masuk akal. Yang terakhir yaitu permasalahan dengan ketidaknetralan informasi. Salah satu masalah besar dalam strategi komunikasi pemerintahan menjelang pemilihan kepala daerah adalah ketidaknetralan informasi. Pemerintah harus tetap netral dalam menyampaikan informasi terkait calon-calon kepala daerah agar tidak ada kecurangan dan ketidakadilan dalam proses pemilu. Baik, tadi adalah rangkaian artikel yang telah dibahas. Untuk itu kita masuk kepada kesimpulannya. Artikel dengan judul Strategi Komunikasi Pemerintahan Menjelang Pilkada 2024. Artikel akademis ini menyelidiki pentingnya strategi komunikasi yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan menjelang Pilkada 2024 nanti. Dengan fokus khusus pada pemanfaatan platform media sosial dan teknologi digital, mengingat pesatnya evolusi teknologi komunikasi di zaman kontemporer ini, ada harapan yang tinggi bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi yang jernih, transparan, dan tepat kepada publik, terutama yang berkaitan dengan prosedur pemilihan. Melalui pemanfaatan teknik analisis data dan tinjauan literatur menyeluruh, penelitian ini bertujuan menyelidiki seluk-beluk dinamika komunikasi politik, sementara juga menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama proliferasi informasi yang salah. Sekian presentasi artikel jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.